Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kutukan Melati Kamulah yang selanjutnya. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Piendut. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Seorang wanita berambut panjang dengan warna kulit kecoklatan yang masih memakai seragam sekolah SMA. Ia menangis dan berlarian menghindari seseorang. Ia tak tahu harus pergi kemana lagi. Saat itu anak-anak lain sudah pada pulang sekolah. Ia tak bisa meminta bantuan siapapun. Ia berlari ke atap gedung sekolah. "Jangan mendekat, aku mohon, lepaskan aku," rintih wanita itu yang semakin berjalan mundur. Dan akhirnya kakinya terkilir, sehingga membuatnya tergelincir dan jatuh ke bawah. "Ah!" teriak wanita itu yang jatuh dari lantai 9 gedung sekolah itu. Tak lama kemudian, ambulans segera datang untuk menolongnya. Tapi naasnya, nyawanya tidak tertolong lagi. Ia pun mengembuskan nafasnya di mobil ambulan. 3 bulan kemudian, di sebuah kamar mandi sekolahan, beberapa siswa SMA sedang berkumpul. "Tolong, ampuni aku. Iya, aku janji akan mengerjakannya lain kali." Siva, gadis berambut panjang dan memakai kacamata itu, memohon ampun kepada mereka semua. "Sialan kamu ya, aku nyuruh kamu buat ngerjain ini soal, tapi kenapa belum kelar juga?" bentak Angel, ketua geng itu, seraya menjambak rambut Siva yang panjang. "Aku tidak bisa mengerjakan sekaligus karena ini terlalu banyak," rintih gadis itu, seraya menahan sakit karena rambutnya dijambak. "Banyak bacot kamu ya. Udah Jal, kita basmi aja nih anak," ucap Rani, salah satu anggota geng itu dan yang paling garang di antara mereka. Dia mengambil ember air bekas pel-pelan yang berada di pinggir pintu lalu menyiramkannya ke muka Siva. "Pure." Siva memohon ampun, seraya mengelap wajah dan kacamatanya yang basah kuyup karena air itu. "Lain kali, kalau ini terjadi lagi, aku gak akan melepaskanmu," ucap Angel yang sangat marah, seraya menendang tubuh Siva hingga tersungkur ke lantai. Mereka pergi meninggalkannya. Siva menangis meratapi nasibnya, memegang seluruh baju seragamnya yang basah. Ia lalu duduk di sebuah kursi mengeringkan rambutnya. Ia mengelap kacamata kesayangannya menggunakan tisu. Dari arah lain, Agus, seorang cowok yang berpenampilan biasa, datang menghampirinya. "Pak, kenapa lagi kamu? Kok basah kuyup begini sih?" ucapnya seraya cemas melihat teman akrabnya itu kebasahan. Siva tak ingin menjawabnya. Ia hanya menunduk dan masih sibuk dengan kacamatanya. Tapi Agus tahu itu. "Pasti ini ulah mereka lagi kan? Kenapa kamu gak ngelaporin ke Pak Guru aja sih?" ucapnya sedikit emosi. "Apa itu akan membuat mereka berhenti menggangguku? Itu malah makin membuat mereka membenci aku. Tapi ini sudah keterlaluan, Pak. Setidaknya kamu juga harus melawan mereka lah." "Sudahlah Gus, aku gak apa-apa kok." Agus menyampirkan jaketnya ke pundak Siva. "Pakai ini, biar kamu gak demam." Siva tersenyum. "Makasih Agus." Agus dan Siva berteman sejak SMP. Rumah mereka pun di satu desa yang sama, walau mereka berbeda kelas.
Tapi Agus selalu mendatangi Siva ketika jam istirahat ataupun pulang sekolah. Agus dan Siva sering ke masjid mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Anwar. Hati Siva tenang mendengar alunan doa yang selalu diucapkan oleh Pak Ustadz. Makin hari, bukannya geng Angel berhenti membuli Siva, tapi malah semakin parah. Tak tanggung-tanggung, mereka kadang menggunting baju seragam milik Siva. Hanya karena dia adalah orang miskin dan ibunya bekerja sebagai pencuci baju di rumah para tetangganya. Dia harus dibully seperti itu. Apa kalian gak keterlaluan ya ngerjain tuh anak? Bentak Prima, salah satu anggota geng Angel dan juga pacar dari wanita berambut coklat itu. Ini belum apa-apa. Aku bisa lebih membuatnya menderita dari ini, bantah Angel bersungut-sungut. Kalau dia bunuh diri gimana? Hah? Apa kalian mau menanggungnya? Ucapnya menakuti mereka agar berhenti menyakiti Siva. Kamu nih Prim, selalu saja ngebantah aku. Sebel aku sama kamu, ucap Angel dengan kesal, lalu pergi meninggalkan Prima bersama teman lainnya. Siva berlari masuk ke kamar mandi. Ia menangis jadi-jadinya. Ia meremas baju seragamnya yang sudah bolong karena digunting oleh Angel dan teman-temannya itu. Lalu ia mendengar perbincangan dua orang di dalam kamar mandi. Tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri loh di sekolah ini. Loh, yang benar? Yakin kamu? Ucap wanita berambut keriting itu seraya menoleh ke sana kemari. Iya, aku baru aja tahu dari anak-anak. Dan tahu nggak? Katanya kalau kita manggil namanya 3 kali di depan cermin dan bilang kamu yang selanjutnya, arwahnya bakal datang ke kita, terus ngabulin semua permintaan kita. Ucap wanita berbando itu seraya mencuci tangannya. Udah mirip Aladin dong. Beda geblek, itu kan jin. Terus namanya siapa? Melati. Mendadak angin dingin bertiup menghampiri mereka berdua, membuat suasana di kamar mandi yang lampunya redup itu sedikit menyeramkan. Aduh, kenapa jadi dingin gini sih? Udah ayo, jangan ngomongin itu, seram tahu. Mereka berdua keluar dari kamar mandi, meninggalkan Siva yang masih menahan tangisnya. Tapi beneran nih, si Melati itu bisa ngabulin permintaan kita? Tanya wanita berambut keriting itu masih penasaran. Beneran kok, ada yang udah nyoba. Tapi beberapa bulan kemudian yang nyoba manggil Melati bakalan mati. Apa? Ih, serem banget. Udah yuk balik ke kelas. Mereka berlarian masuk ke kelas. Siva mendengar perkataan mereka tadi tentang Melati. Ia pun begitu sangat penasaran. Sesampainya di rumah, sudah biasa rumah Siva terlihat sepi karena ibunya selalu bekerja di rumah tetangganya. Ia duduk dan merenung di atas ranjangnya. Apa aku harus memanggil Melati untuk membantuku ya? Gumamnya. Ia tahu bahwa itu hal yang tidak benar. Ia tak seharusnya mengganggu arwah orang yang sudah meninggal. Tapi ia gelap mata karena emosinya yang memuncak. Ia ingin memberi pelajaran kepada geng Angel. Siva berdiri di depan cermin. Ia pun memanggilnya. Melati, 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 kamulah yang selanjutnya, ucapnya lirih dan bola matanya menatap ke sekitar. Lampu di kamarnya tiba-tiba mati dan menyala kembali, seakan memberikan tanda bahwa sesuatu telah datang ke kamar itu. Siva melihat ke arah sekeliling. Ia begitu takut. Bulu kuduknya langsung berdiri.
Ia duduk di ranjangnya dan mengatur nafasnya yang masih ternganga. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan berbicara. "Melati, kamukah itu?" Ia berkata lagi. "Tolong aku, Melati. Tolong balaskan dendamku pada mereka yang telah membuatku menderita seperti ini." Rintihnya memohon. Di langit-langit rumah Siva, sesosok tubuh bergelantungan. Rambutnya yang panjang sudah menutupi wajahnya. Ketika tubuh itu terbang mendekati Siva, ia menutup matanya karena takut. Ia sempat melihat wajah Melati yang berlumuran darah. Arwah Melati kini masuk ke tubuh Siva. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya. Matanya berdelik. Ia berdiri di depan cermin dan tertawa puas. Ia tertawa dan masih melotot. Keesokan harinya, Siva berangkat ke sekolah. Tapi penampilannya hari itu sangat berbeda. Ia melepas kacamata yang biasa ia pakai. Lalu seragamnya ia buat ketat dan seksi. "Waduh, siapa nih? Cantik banget, Cok," ujar Bagas, pacaran yang notabene sering gangguin cewek cantik di sekolah itu. "Sialan, bukannya kamu anak pencuci baju itu? Kenapa penampilan kamu kayak gini? Mau nantang kita ya?" bentak Rani yang geram karena pacarnya mulai meliriknya. Angel mencengkram kerah baju Siva. "Apa-apaan nih? Berani kamu ya?" Siva tak terima dan mencekik leher Angel. "Siapa kamu? Berani-beraninya mengotori bajuku," bentaknya tanpa rasa takut sama sekali. Rani ingin membantu Angel, tapi Siva mendorongnya hingga terlempar jauh. Bagas segera menolongnya. "Hentikan Siva!" teriak Prima yang tak ingin membuat keributan menjadi lebih besar. Siva menoleh ke arahnya, lalu melemparkan tubuh Angel ke tanah. "Jika kamu tak ingin mati di tanganku, sebaiknya pergi dari hadapanku," ancamnya, lalu pergi meninggalkan mereka yang masih keheranan. Angel merasa Siva berbeda hari ini. Ia menjadi lebih berani dan sedikit menyeramkan. Di kelas, "Apa kamu lihat tadi, Jal? Anak cup itu kenapa jadi sangat berani?" gerutu Rani yang masih merasa kesakitan. "Tapi dia jadi cantik kok," ucap Bagas merayunya. "Awas kamu sayang, kalau macam-macam sama dia," ancam wanita yang sudah dipacarinya hampir setahun itu. "Nih, enggak kok sayang, kan bercanda. Masih cantikan kamu kemana-mana kok," ucap Bagas seraya mengendus-endus lengan wanita kesayangannya itu. "Kurasa ia sengaja melakukan itu untuk menakuti kita. Aku gak akan ngebiarin ini," ucap Angel meremas buku yang ada di tangannya. "Berhentilah membuat ulah. Kalian juga sudah keterlaluan," bantah Prima yang mendengar perbincangan mereka. "Kenapa sih Prim? Kamu selalu saja membelanya. Apa jangan-jangan kamu suka ya sama dia?" tanya wanita bermata sipit itu kepada kekasihnya. "Aku hanya tak ingin kalian mendapatkan masalah karena terus mengganggunya," jawab Prima dengan santai. "Dia hanya masalah kecil buatku," ucap Angel seraya menahan emosinya. Saat pulang sekolah, Siva dan Agus berjalan bersama. Agus menatapnya sedari tadi, merasa ada perubahan dalam diri Siva. "Kenapa Agus? Kok ngeliatin aku kayak gitu sih?" Hari ini kamu tampak berbeda, Pak," ucap Agus yang masih terus menatapnya. "Apa aku cantik?" tanya Siva dengan manja. Agus mengangguk. "Malam ini kita ke masjid seperti biasa ya, Pak?" Siva tersentak.
Maaf ya Gus, sepertinya malam ini aku gak bisa ikut kamu. Aku ada urusan lain. Lain kali aja ya. Oh ya udah kalau gitu. Agus sedikit kecewa karena tak bisa menghabiskan waktu bersama Siva, temannya satu-satunya itu. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan, di sebuah bar tempat geng Angel berkumpul. Mereka baru saja tiba dan melihat Siva terduduk di salah satu kursi dan meminum minumannya. Bagas segera mendatanginya. Aku gak nyangka kamu suka kesini juga. Ia duduk di sebelah Siva dan meminum gelas bir yang ada di tangannya. Siva hanya tersenyum manis menatapnya. Rani yang tak menyukai kedekatan mereka langsung datang. Berani-beraninya kamu godain pacar aku ya? Ia mengambil gelas bir milik kekasihnya itu, lalu menyiramkannya ke wajah Siva. Sialan kamu ya, bentak Siva yang memandang Rani dengan semua kemarahannya. Bagas menarik tangan Rani. Sayang, udah jangan ribut lah. Ini di tempat umum. Udah ayo kita pergi aja. Mereka berdua pergi meninggalkan Siva yang masih bersungut-sungut. Ngapain tuh cewek di sini? Tanya Angel menunjuk pada Siva. Gak tahu tuh, dasar pelacur, umpat Rani yang masih kesal karena mengganggu kekasihnya. Bagas mengantarkan Rani pulang ke rumah di mobil. Cepat masuk sayang, ntar nyampe rumah aku kabarin ya, pinta Bagas dan mengecup pipi wanita yang dicintainya itu. Ya. Rani keluar dari mobil dan berjalan memasuki rumahnya. Ia berjalan melewati pekarangan rumah. Wanita itu merasa seperti seseorang sedang mengikutinya. Bulu kuduknya merinding. Ia memberanikan diri menengok ke belakang dan terkejut. Astaga, Mang. Bikin kaget aja deh. Rani mencoba mengatur nafasnya lagi. Maaf non, kalau saya ngagetin, ucap pria yang menjadi tukang kebun di rumahnya itu. Kenapa malam-malam masih di sini, Mang? Saya nunggu non pulang. Ada pesan dari orang tua non. Mereka berdua pergi keluar kota sore tadi. Jadi di rumah gak ada orang. Apa non perlu saya temanin? Ucap pria separuh baya itu yang sudah bekerja di keluarga Rani hampir 10 tahunan. Gak perlu kok, Mang pulang aja. Aku udah biasa kok di rumah sendiri, tolak Rani. Ya udah non, kalau ada apa-apa Mang Ujeng di belakang rumah ya non. Rani mengangguk. Ia melangkahkan kakinya masuk ke rumah dan duduk di ranjang. Ia melihat pesan di ponselnya. Aku udah nyampe rumah sayang, kamu cepat istirahat ya. I love you. Nah, pesan dari Bagas kekasihnya. Rani membalasnya. Iya, ini aku juga mau mandi. Nah, ya begitulah kisah cinta ABG. Wanita itu menaruh ponselnya di atas meja dan pergi mandi. Rani mengguyur rambutnya dan menikmati air shower yang hangat. Ia masih sedikit kesal membayangkan muka Siva di bar tadi. Mendadak air shower itu mati. Jebrak. Kok mati sih? Ia memutar-mutar tombol shower itu lagi dan air pun mulai keluar. Wanita itu menutup mata dan membilas tubuhnya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat air itu berubah menjadi darah. Hah? Apa ini? Teriaknya dan berlari mengambil handuk. Saat ia pergi, air itu kembali menjadi putih. Ia segera mengenakan baju dan duduk di ranjang. Apa aku terlalu banyak minum ya? Kok berhalusinasi begini sih? Gumam wanita itu menenangkan dirinya sendiri. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat membuka kulkas, ia melihat sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Ia pun langsung berteriak, "Hah!" Dan langsung menutup kulkas itu lagi. Nafasnya tergesa-gesa. Tapi ia memberanikan diri untuk membuka kulkas itu lagi.
Tapi sudah tidak ada apa-apa di sana. Lalu ia melihat seseorang seperti berlalu di ruang tamu. "Siapa itu?" teriaknya. Ia ingat bahwa tidak ada siapapun di rumah. Bulu kuduknya langsung merinding. Wanita itu segera berlari menuju ke kamarnya dan masuk ke dalam selimut. Ia mengambil ponselnya dan menelpon Bagas. Tapi pria itu tak mengangkatnya karena sedang mandi. Lalu ia mengirim pesan. "Sayang, bisakah kamu ke rumahku? Aku takut, sayang. Ada sesuatu yang aneh di sini." Tiba-tiba lampu di rumahnya padam seketika. "Ada apa lagi nih?" Ia memberanikan diri keluar dari dalam selimut, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Ia keluar untuk melihat ke sekeliling. Mang Ujang. Apa Mang Ujang yang matiin saklarnya?" teriak Rani, memanggil pria yang tinggal di belakang rumahnya. Tapi tak ada sautan sama sekali. Ia berjalan menuruni tangga. Seluruh rumah tampak gelap, membuat suasana semakin mencekam. Ditambah suara langkah kaki Rani yang menginjak tangga kayu di rumahnya. Krek, krek. Tiba-tiba dari arah bawah tangga, sesosok tubuh merangkak ke atas. "Hah? Apa itu?" Ia ketakutan dan kembali menaiki tangga. Tapi sosok itu sudah menarik kakinya dan membuat Rani jatuh bergulingan di tangga sampai kepalanya berlumuran darah. Ia masih sedikit sadar. Siapa kamu?" ucapnya tertatih-tatih, menahan sakit di kepalanya. Sosok itu langsung mencekik leher wanita itu hingga ia tak bisa bernafas lagi. Tawa sosok itu dan menghilang dari sana. Di rumah Bagas, setelah selesai mandi, dia melihat ada pesan di ponselnya. "Oh, sayangku pasti kangen," ucapnya seraya menelpon balik. Tapi Rani tak mengangkatnya. "Aneh, kok gak diangkat ya? Apa sebaiknya aku kesana?" gumam pria itu. Bagas segera pergi menuju ke rumahnya Rani. Rumah itu tampak sepi, tapi lampunya masih menyala. Ia membunyikan bel rumah itu. Ting tong. "Rani? Rani, buka pintunya sayang. Ini aku di sini." Ia berteriak, tapi tidak ada sautan. Dan pintu itu dikunci. Mang Ujang mendengar Bagas berteriak. "Loh, Den Bagas, malam-malam kok kesini? Ada apa, Den?" tanyanya seraya menyenteri Bagas. "Mang, coba bukain pintunya. Tadi Rani yang nyuruh saya kesini." "Ya Den, bentar." Mang Ujang mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu itu. Betapa terkejutnya mereka melihat Rani terkapar di bawah tangga dengan berlumuran darah. Bagas berlari mendekatinya. "Sayang, kenapa kamu biasa seperti ini sih? Bangun sayang," isaknya sambil memeluk tubuh Rani yang sudah tak berdaya. Sebuah mobil ambulan datang dan membawa Rani ke rumah sakit. Tapi nyawanya sudah tidak tertolong lagi karena ia kehabisan banyak darah. Bagas menangis meratapi kekasihnya itu. Angel dan Prima pun datang. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya Rani pun dikebumikan. Polisi berkata ini murni kecelakaan biasa. Rani jatuh dari tangga dan meninggal. Tapi Bagas tak bisa menerima itu. Sebelum Rani meninggal, wanita itu sempat mengirim pesan padanya. Ia bilang ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Tapi polisi tidak menemukan tanda penganiayaan apapun.
maka kasus kematian Rani pun ditutup begitu saja. Keluarga Rani begitu terpukul atas kepergian anak semata wayangnya itu. Di sisi lain, di sebuah rumah dengan lampu yang sedikit redup, seorang wanita sedang mengajari anaknya belajar. "Tiara, soal yang ini bisa nggak sayang?" ucap Ratna seraya mengelus rambut anak perempuannya yang berumur 7 tahunan itu. "Bisa dong mah, aku kan pinter," jawab Tiara menunjukkan senyuman manisnya. Mendadak sebuah angin menghantam jendela ruang tamu dan membuatnya terbuka. "Astagfirullah," Ratna kaget. "Tunggu sini sebentar ya sayang ya, Mama mau nutupi jendela dulu," ucap wanita beranak satu itu. "Iya mah." Ratna berjalan menutupi jendela itu. Kenapa anginnya kencang banget ya? Lalu ia berbalik dan mendapati Tiara sudah hilang dari pandangannya. "Tiara, kemana kamu sayang?" teriak wanita itu mencari anak sayangannya. Ia menaiki tangga dan mendengarkan suara Tiara yang tertawa terbahak-bahak. Ia membuka pintu kamar di mana ia mendengar suara itu. "Tiara, ngapain kamu di sini sih sayang?" Ia melihat Tiara memegang boneka kesayangannya. "Itu mah, ada kakak cantik di sana," ucap gadis cilik itu seraya menuju ke depan jendela kamarnya. Tapi Ratna tak melihat siapapun di sana. "Ayo sayang, kita turun." Ia menggiring Tiara turun ke lantai bawah. Saat pintu itu ditutup, sesosok tubuh sedang berdiri tepat di depan jendela dan sedang mengawasi mereka. Pagi harinya, Ratna baru saja pulang dari pasar. Anaknya sudah berangkat sekolah dan suaminya pun pergi bekerja. Ia berada di dapur untuk membereskan barang belanjaan. Mendadak seseorang seperti baru saja lewat. Wanita itu kaget dan melangkah keluar. "Ya Allah Mbak, bikin kaget aja sih." Ia melihat Mbok Ina berdiri menatapnya di sana. Tiba-tiba dari arah belakang, seseorang memegang pundaknya. "Nyah, lagi ngomong sama siapa?" "Astagfirullah." Ratna memegang jantungnya karena dikagetkan Mbok Ina dari belakang. Lalu dia melihat ke arah depan. Orang yang dia lihat tadi sudah lenyap. "Kenapanya? Kok kaget gitu?" tanya wanita yang selalu memakai baju batik khas Jawa itu. "Bukannya Mbok tadi di depan ya? Kok bisa muncul di belakang saya?" tanyanya bingung. "Mbok dari tadi di belakang kok Nyah, lagi nyuci baju tuan." "Oh gitu ya Mbok, mungkin saya salah lihat." Ratna menghela nafas dan masih sedikit bingung dengan apa yang dilihatnya. Sejak kematian Rani, Bagas pun menjadi frustasi. Ia sering bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di bar. Malam itu, ia melihat Siva duduk di sana sendirian. Ia mendekatinya. Ia melihat wajah Siva yang berubah mirip seperti Rani. Pria itu pun merangkulnya. "Sayang, aku kangen banget sama kamu," ucapnya seraya bergelantungan di tubuh Siva. "Aku juga kangen sama kamu sayang," ucap Siva dengan manja. Bagas segera membawa Siva masuk ke mobil dan mulai mencumbuinya. Tapi Siva mendorong tubuh Bagas hingga terbentur ke mobilnya. "Dasar laki-laki gak berguna," umpat Siva dan pergi meninggalkan pria itu. Di saat Prima sedang makan malam bersama Angel. "Prim, apa kamu tahu keadaannya Bagas sekarang? Sudah beberapa hari ini dia gak masuk sekolah loh," ujar Angel seraya memakan stik sapi kesukaannya. "Kurasa dia ada di bar. Coba aku telepon dia."
Prima mengeluarkan ponsel dan menelponnya. Bagas membuka matanya karena mendengar suara ponselnya berbunyi. Iya Prim, ucapnya yang masih merasa mabuk dan sedikit pusing. Di mana kamu? Tanya Prima. Bagas melihat ke sekeliling. Di mana ya? Kok gelap banget sih? Gumamnya seraya menurunkan kaca jendela mobil dan angin dingin langsung menerpa tubuhnya. Ia segera menutupnya lagi. Apa kamu di sekitar bar? Ayo, ketemu di sana. Ini aku sama Angel mau ke situ. Oke, aku akan ke sana. Ujar Bagas seraya mematikan ponsel dan menaruhnya di saku celana. Apa dia di bar? Tanya Angel yang sudah selesai makan, lalu meminum segelas bubble tea. Aku menyuruhnya ke sana. Habis ini kita temuin dia ya. Prima memasukkan ponselnya kembali ke tas hitam yang selalu ia bawa. Angel mengangguk. Bagas menyalakan lampu mobilnya. Ia tampak berada di pinggir hutan yang tak berpenghuni. Hanya pohon-pohon yang besar mengelilinginya. Kenapa aku bisa di sini ya? Kok aneh sih? Ia segera menyalakan mobil dan melaju. Di perjalanan yang sepi, ia tak melihat satu mobil pun melintas di sana. Kenapa gak ada mobil sama sekali ya? Ini daerah mana sih? Kok aku bisa nyampe sini ya? Ia masih bingung dan juga penasaran. Mendadak sebuah angin melewati tubuhnya. Kok jadi dingin gini? Ia melihat dari kaca mobil belakang dan terperanjat. Karena melihat sosok tubuh sudah duduk di sana dengan rambut yang panjang menutupi wajahnya. Ia segera menoleh, tapi tak mendapati apapun. Ia berbalik melihat ke arah depan lagi. Dan seketika sosok itu sudah menempel di kaca mobilnya. Dengan mata melotot dan bertaring, serta berlumuran darah dari mulutnya. Sontak saja Bagas berteriak, "Hah!" Dan pria itu langsung membanting setir hingga mobilnya jatuh ke jurang. Angel dan Prima sudah sampai di bar. Entah kenapa Angel sangat cemas pada temannya satu itu. Ia takut Bagas akan frustasi karena kehilangan kekasihnya. Angel, duduklah. Kenapa kamu cemas gitu sih? Nggak tahu kenapa, tapi perasaanku nggak enak banget. Wanita berambut coklat itu meremasi kedua tangannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Prima berbunyi dan ia mengangkatnya. Iya, siapa ini? Benar pak, saya Prima temannya Bagas. Ada apa ya pak? Apa? Baik pak, saya akan segera ke sana. Wajah Prima berubah seketika. Ia mengerutkan dahi. Kenapa Prim? Ada apa sih? Bagas kecelakaan mobil. Ayo kita segera ke rumah sakit. Apa? Angel ikut terkejut dan menutup mulutnya seolah tak percaya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Bagas sudah tidak bernyawa. Angel menangis meratapi temannya itu. Teman dari SMP dan juga masih saudara jauh. Prima membuka tutup kain yang menutupi tubuh Bagas. Ia melihat tubuh Bagas yang terluka parah. Ia menutup mulut menahan tangisnya. Prima dan Angel berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena sebelum Bagas mengalami kecelakaan, orang yang terakhir dihubungi adalah Prima. Apa kalian tahu korban bertemu dengan siapa sebelum ia mengalami kecelakaan? Tanya pria berkumis yang memakai seragam polisi berpangkat 2 bintang itu. Sudah beberapa hari ini kami tidak bertemu dengannya pak, karena ia selalu bolos sekolah. Hanya malam ini kami merencanakan untuk bertemu dengannya, jawab Prima tegas. Baiklah,
Keterangan kalian akan saya catat nanti. Kalian bisa pulang ke rumah sekarang. Terima kasih, Pak, ucap Prima dan menyalami orang itu. Polisi menyatakan kematian Bagas murni karena kecelakaan. Di tubuhnya juga ditemukan unsur alkohol dalam darah. Jadi bisa dibilang ia sedang mabuk dan tidak hati-hati saat menyetir, hingga mengalami sebuah kecelakaan. Tapi Angel dan Prima merasa ada yang aneh. Mereka penasaran kenapa teman-temannya meninggal satu persatu. Di sisi lain, di meja makan, Ratna dan keluarganya sedang makan malam. Wah, hari ini kenapa masak banyak sekali, Mah? Semuanya terlihat lezat-lezat ya, ucap Hasan suaminya. Iya dong, hari ini kan Papa dapat pekerjaan baru. Ya, ini sebagai perayaannya, ucap wanita berkerudung itu seraya mengambil lauk untuk suaminya. Makasih ya, Mah, seraya mencium pipi istrinya yang berkerudung itu. Mah, aku mau ayam itu, ucap Tiara manja dan menunjuk pada sepiring ayam goreng yang ditaburi kremesan. Iya sayang, Papa ambil ini. Ia mengambilkan paha ayam kesukaan anaknya itu. Saat makan, apa Papa nggak masalah bekerja di sekolahnya Tiara? Gajinya kan nggak terlalu banyak, Pak. Nggak masalah kok, Mah. Yang penting kita kan gak kekurangan. Dan satu lagi, Papa bisa selalu menjaga Tiara, ucap pria berumur 40 tahunan itu seraya membelai rambut Tiara. Syukurlah kalau itu yang dipikirkan Papa. Mbak Ina, tolong ambilin sup lagi buat saya, Mbok, teriak Hasan memandang ke dapur yang disinari lampu redup. Mbak Ina udah pulang dari sore, Pak. Katanya anaknya sakit, bantah Ratna dan meletakkan sendok di meja. Oh gitu ya, sini biar Mama yang ambilin. Ratna mengambil mangkuk sup dari suaminya dan berjalan ke dapur. Ia menyendok beberapa sup dari panci ke mangkuk. Saat ia ingin berbalik, kakinya seperti ditarik seseorang dari bawah meja. Astagfirullah, teriaknya, dan menahan mangkuk sup di tangan agar tidak jatuh. Hasan mendengar teriakannya dan berlari ke dapur. Ada apa, Mah? Oh, nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin supnya sedikit panas. Mama jadi kaget. Ratna tampak kebingungan karena sesuatu yang menarik kakinya. Oh gitu. Sini, Papa bantuin. Hasan mengambil mangkuk dari tangan istrinya itu. Mata Ratna masih mencari-cari sesuatu yang ada di bawah meja, tapi ia tak melihat apapun. Karena Boyna sudah pulang, terpaksa Ratna harus mencuci sendiri semua piring kotor itu. Ma, aku bawa Tiara ke kamarnya dulu ya. Dia udah ngantuk nih. Iya, Pak. Ratna mulai mencuci piring-piring kotor itu, tapi perasaannya seperti ada yang mengawasi dari ruang tamu. Ia melihat sesosok tubuh berdiri tegak di pinggir TV. Ia penasaran siapa itu. Saat ia ingin mendekati sosok itu, bau busuk mulai menghampiri hidungnya. Ia menutup hidung dengan satu tangannya. Tiba-tiba pundaknya dipegang. Mah, ngapain di sini? Ya Allah, Pak. Kaget Mama. Ia tersentak dan kembali melirik ke samping TV. Lalu sosok itu sudah lenyap. Maaf kalau bikin kaget. Apa udah selesai nyucinya? Ayo Papa bantu. Ratna mengangguk. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Hasan. Ia sangat peduli pada keluarganya dan memperlakukan Ratna dengan baik selama ini. Di kamar saat tidur, Ratna masih kepikiran akhir-akhir ini banyak kejadian janggal yang terjadi.
Pak, apa papa ngerasa kalau ada yang aneh dari rumah ini? Ucap Ratna seraya menatap pria yang dicintainya hampir 10 tahunan itu. Aneh kenapa, Mah? Biasa aja tuh. Mama pasti kecapean. Sekarang Mama istirahat ya. Hasan menepuk bahu wanita berbola mata sipit itu. Mungkin juga sih. Dan mereka berdua akhirnya pun tertidur. Oke, kita beralih ke sudut pandang Angel Chess. Angel datang ke kelas Siva dan langsung menampar wanita itu. Prak! Apaan nih? Bentak Siva dan berdiri seakan tak terima. Angel menjabak rambutnya. Aku tahu, kamu pasti yang membuat Bagas dan Rani meninggal kan? Teriaknya dengan emosi yang menggebu. Gila kamu ya, nuduh orang sembarangan. Memangnya kamu punya bukti? Ini lepasin gak? Bentak wanita yang berambut panjang itu, seraya memukul tangan Angel agar melepaskan rambutnya. Tapi Angel tak mau melepaskan rambut Siva. Lalu Prima yang melihat itu datang dan memisahkan mereka berdua. Angel, lepasin dia ih! Bentak Prima seraya menarik tangan Angel dan pergi dari sana. Lepasin aku bilang, ih! Angel menangkis tangan Prima dan masih bersungut-sungut. Kenapa kamu membuat masalah lagi dengan Siva? Dia kan gak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-teman kita. Ucapnya menenangkan kekasihnya itu. Dari mana kamu tahu kalau dia gak ada hubungannya? Dia pasti dendam karena kami dulu pernah membulinya. Prima memeluk Angel dan menenangkannya. Kamu jangan mikir yang enggak ya. Sekarang kita harus jaga diri kita sendiri. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Ngerti gak? Pria itu mengelus rambut kekasihnya berharap emosi wanita itu cepat meredam. Angel pun mengangguk dan ikut merangkul tangannya ke pinggang Prima. Dari kejauhan Siva melihat mereka berpelukan, dan ia tampak kesal seraya melotot dengan bola matanya yang besar. Di masjid, Pak Ustadz Anwar sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Tak terkecuali Agus pun ikut mendengarkannya dengan baik. Setelah ceramah selesai, Pak Ustadz menemui Agus. Gus, kenapa temanmu sudah lama tidak datang? Ucap pria berpeci itu seraya menenteng Al-Quran di tangannya. Oh, maksudnya Siva ya Pak Ustadz? Katanya dia lagi ada acara Pak Ustadz, jadi gak bisa hadir. Tidak ada masalah kan Gus? Agus diam sejenak. Tidak ada kok Pak Ustadz. Pria itu tergagah. Ya sudah kalau begitu Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Iya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mari. Agus mencium tangan pria yang diseganinya itu. Di sisi lain, di rumah Siva, malam itu ibunya pulang cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Ia memasak makan malam untuk anak perempuannya itu. Siva, ayo keluar nak. Ini makanannya sudah matang. Kamu pasti lapar. Teriak ibunya tapi tak ada sautan sama sekali. Ia mengetuk pintu kamar Siva. Fa, apa kamu di dalam nak? Lagi-lagi tak ada sautan. Ibunya pun mulai curiga. Ia menurunkan gagang pintu kamar dan membuka pintunya dengan lebar. Matanya terbelalak. Kamar itu sudah penuh dengan bunga melati yang bertebaran di lantai dan baunya sangat wangi. Ia melihat Siva duduk di ranjang sambil memakan bunga-bunga itu. Pandangannya kosong dan tak berkedip sama sekali. Siva, kenapa kamu nak? Kenapa kamu makan bunga? Buang nak. Ibunya menghentikan Siva dan mengeluarkan bunga-bunga itu dari mulut anaknya.
Tapi ia malah melotot menatap ibunya seraya berdiri di depannya. Kenapa ibu harus bekerja sebagai pencuci baju? Kenapa ayah harus ninggalin kita, Bu? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang kaya? Kenapa, Bu? Kenapa? Teriak Siva melengking, membuat wanita tua berdasar itu sedikit takut. Astagfirullah, Fa. Apa yang kamu ucapkan ini? Ia mengelus tangan anaknya itu. Aku muak, Bu, menjadi orang miskin. Aku muak selalu dihina dan dicaci. Air mata Siva mulai mengalir di pipi mungilnya. Ibunya pun memeluknya. Maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita selama ini. Maafkan ibu. Isak ibunya dan mengelus rambut anaknya itu. Siva pun ikut menangis di pelukan ibunya. Di sisi lain, Angel frustasi karena kehilangan kedua teman baiknya. Ia minum-minum sendiri di bar. Prima datang menemuinya. Jal, kenapa kamu minum banyak banget? Ayo, ku antar pulang. Kamu sudah terlalu mabuk. Prima menarik tangan Angel untuk pulang. Ia menangkis tangan pria yang selalu baik padanya. Gak mau. Aku masih mau minum. Tapi Prima tetap memaksa wanita itu untuk masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. Di depan rumahnya. Udah sampai, Jel. Kamu cepetan masuk ya, ucap Prima menatapnya. Angel mengangguk. Iya. Wanita itu keluar dari mobil dan berjalan memasuki pagar rumahnya. Prima masih menatapnya. Tapi matanya tertuju pada sosok bayangan hitam yang berdiri di samping jendela rumah. Udah sana pulang. Sampai ketemu besok, usir Angel dan menutup pagar rumahnya. Prima pun melaju meninggalkan rumah besar berlantai 3 itu. Angel berjalan sempoyongan karena masih ada pengaruh alkohol. Sampai di depan pintu, ia ingin mencari kunci rumahnya. Orang tuanya pasti sudah tidur. Ia sudah biasa pulang larut seperti itu. Mendadak sesosok perempuan yang wajahnya pucat dan berlumuran darah hitam langsung mencekiknya hingga bersandar ke tembok. Angel meronta, tapi tak bisa mengeluarkan suara sekecil pun. Cekikan itu semakin kuat. Prima yang merasa khawatir lalu berbalik arah. Ia melihat Ajeng kejang-kejang di pinggir tembok. Angel, kenapa kamu? Angel, sadar, Angel. Prima menepuk pipinya dan mengguncangkan tubuh wanita itu beberapa kali. Akhirnya sosok itu pergi dan Angel pun pingsan. Angel! Teriak Prima dan langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Di sisi lain, Hasan sedang mengajar di kelas. Saat jam istirahat ia sengaja menemui anaknya. Ia ingin melihatnya bermain bersama teman-temannya, tapi ia tak melihat anaknya dimanapun. Ia mencari di dalam kelas, ternyata anaknya sedang duduk dan asyik menggambar. Tiara sayang, kenapa kamu gak main di luar? Tanya pria berkemeja biru laut itu seraya mengelus rambut anaknya. Aku lagi gambar, Pak, ucapnya manja dan tersenyum menatap ayahnya. Memangnya Tiara lagi gambar apa sih? Tanya Hasan dan tersenyum seraya duduk di kursi kosong di dekat anaknya itu. Ini Papa, ini Mama, dan ini Tiara. Terus yang ini Kak Melati, Pak. Tiara tersenyum tanpa tahu apa yang baru saja dia ucapkan. Bagai disambar petir di siang hari, perkataan Tiara membuat pria itu bingung.
Kak Melati itu siapa sayang? Bukannya dia teman papa ya? Saut Tiara. Papa gak punya teman dengan nama itu sayang, jawab Hasan beralasan. Dari mana Tiara bisa mengenalnya? Hasan mulai bingung. Kadang dia juga mampir ke rumah main sama Tiara. Dan tadi pagi juga nemenin Tiara di sini. Ucap anak gadis berlesung pipit itu pada ayahnya. Hasan segera memeluk tubuh anaknya itu. Tiara, jika dia datang lagi, bisakah kamu langsung memberitahu pada papa, nak? Tiara mengangguk. Hasan masih penasaran dengan ucapan anaknya itu. Di rumah Ratna, ia sering menghabiskan waktunya dengan menjahit baju. Tak jarang para tetangganya pun meminta bantuan, dan ia mendapat bayaran dari sana.